kurang lebih seperti itu sih dalam gedung, bisa dibilang ini gedung utama ya, gedung utama dari Fakultas Komputer kita, atau kita sebut dengan Com1. Nah, ini gedung utamanya. Oke, so next keluar dari sini, sebelum gua ke bagian gedung computing yang lain, gua juga mau kasih lihat. Jadi dari gedung utama tadi itu sebenarnya kita juga ada toko baru gitu, itu tapi tokonya itu gak ada pegawainya gitu, jadi semuanya serba otomatis, kita bayarnya juga online pakai aplikasi doang. Gue belum pernah coba sih ke toko itu karena itu relatif baru ya, tapi di dalamnya itu ya tipikal lah kayak Indomaret atau minimarket gitu, ada makeup, ada snack, ada minuman juga gitu, segala macam, ada kopi segala macam. Jadi kalau misalnya kita mau beli makanan atau cemilan bisa beli sendiri di sana. Pembayarannya itu bisa online juga semuanya. Dan setelah itu di seberangnya itu sebenarnya jalur untuk ke office dosen gitu. Nah, tadi di lantai satunya itu sebenarnya kita bukan lantai satu, lantai duanya kita juga sebenarnya ada office untuk undergraduate student seperti mahasiswa S1 gitu. Kita ada office di situ di lantai duanya. Itu office-nya itu kalau kayaknya gue kesana kalau misalnya ada kendala dengan pendaftaran modul, matkul atau apa gitu, kita bisa ke sana. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan akademis kita, dengan fakultas kita bisa ngecek ke sana kalau perlu. Nah, di sisi lainnya itu untuk bagian-bagian itu semuanya itu kantor-kantor dari dosen kita. Nah, yaitu lantai 2, lantai 3, lantai 4, kayaknya sampai lantai 5 kalau nggak salah ya. Sampai lantai 5 juga itu semuanya full kantor-kantor dari dosen kita. Nah, kalau misalnya kita perlu consultation, kita perlu konsultasi tentang project kita, atau kita perlu submit sesuatu atau apa gitu, biasanya kita bakal jalan ke sana, kita nyari ke kantornya gitu, office-nya gitu di mana. Bisa dibilang di sini profesor-profesornya tuh approachable banget. Kita umumnya kebanyakan itu friendly banget. Jadi kita kalau misalnya ada kendala dengan pelajaran kita mau nanya atau apa, mereka benar-benar open untuk kita mau consultation gitu. Kita bisa email aja, atau misalnya kita ada kelas, kita tanya langsung dia free-nya kapan gitu, kita bisa ketemu dengan dia. Mungkin kalau untuk COVID sekarang kan gak bisa face to face ya, Zoom lah. Tapi dulu ketika offline, biasa kita bakal ketemunya itu di kantornya gitu. Jadi kita jalan aja ke kantornya, atau bahkan ada beberapa prof yang mereka sengaja ada consultation hour. Jadi misalnya jam 1 sampai jam 3 misalnya, setiap jam 1 sampai jam 3 hari Selasa misalnya, dia udah dedikasikan waktu itu untuk salah satu mata kuliah. Jadi kita ngambil mata kuliah itu, kalau misalnya perlu consultation, nah jam 1 sampai jam 3 itu kita anytime, di antara itu kita bisa datang aja langsung ke kantornya itu. Ada dosen-dosen yang menetapkan hal-hal seperti itu juga. So approachable banget. Yang penting kita mau belajar, mereka welcome banget gitu untuk bantu kita. Kebanyakan profnya itu seperti itu. So next, ini kita udah bakal jalan ke bagian Com2. Com2 itu juga bagian dari computing itu, gedung komputernya, yang mana yang seperti gue bilang tadi, di atasnya itu lebih banyak dipakai untuk kantor-kantor dosen-dosen kita lah. Kalau di Com2 ini, di bawahnya itu sebenarnya juga ada banyak lecture theater. Nah, lecture theater ini bisa dibilang berbagi ya, bukan full untuk computing doang. Dia tuh kayak berbagi dengan fakultas bisnis juga. Jadi kadang gue ngambil modul bisnis kayak finance atau accounting juga. Kemarin kelas gue di daerah sini, jadi dia tuh sebenarnya kongsi gitu sama fakultas bisnis, bukan pure fakultas komputer doang. But actually kalau untuk lecture theater sih gak ada spesifik ya, gak ada spesifik kayak ini punya fakultas komputer jadi cuma boleh dipakai oleh computing doang, enggak gitu. Di sini sistemnya itu lebih ke kalau memang perlu mereka boleh pakai aja gitu. Cuman umumnya kalau misalnya kita ngambil mata kuliah komputer, lecture theaternya ya dekat-dekat sini lah, gak jauh-jauh banget. Kecuali bener-bener di sini kapasitasnya gak cukup, kita perlu yang lebih gede, misalnya yang di U-Town. Nah, kita bakal perlu pakai yang di U-Town. Contohnya misalnya nih, kayak ada satu mata kuliah tuh namanya CS2040, Data Structure and Algorithm. Ini juga matkul yang sedang gua ngajar gitu sebagai lab TA-nya. Itu karena tiap semester itu jumlah muridnya lumayan banyak, sehingga biasanya apalagi ketika offline, kalau online ini kan sekarang online semua, jadi gak ngaruh lah mau dimanapun karena pakai Zoom kan. Jadi kalau ketika offline tuh sebenarnya kita pakai lecture theater yang ada di U-Town, yang kemarin udah ada di vlog gua kemarin tuh, yang gede banget. Karena tuh jumlah muridnya tuh setiap semester itu banyak banget, sehingga yang di sini tuh gak bakal cukup. Walaupun sebenarnya yang datang juga gak semua orang, karena kan sistem kita di sini ada beberapa matkul yang ada rekamannya gitu, sehingga ketika ada rekaman yang datang itu gak semua murid datang. Dan di sistem di sini juga kita biasanya itu gak ada absensi untuk lecture-nya gitu. Jadi kalau ada kelas gitu yang namanya lecture, mungkin untuk konteksnya lecture itu kayak yang utamanya itu di mana dosennya itu ngajar itu. Lalu kita ada tutorial, ada lab juga. Kalau tutorial sama lab itu biasa untuk kayak latihan-latihan soal, pembahasan lebih lanjut lagi dari topik yang udah diajarin di lecture, kita ngerjain soalnya gitu di lab atau di tutorial, soal latihannya gitu. So untuk konteksnya itu lecture. Jadi kalau misalnya kita lecture itu biasanya absensinya itu gak wajib. That's why sebenarnya kalau misalnya dari 200 murid, mungkin yang datang itu gak sampai 200, mungkin 100. Itu udah banyak banget sih sebenarnya kalau 100. Apalagi kalau ada rekamannya itu
udah banyak banget itu kalau yang datang 100. Kadang bahkan bisa lebih sedikit dari itu. So back to discussion kita. Jadi itu ada beberapa, ya bisa dibilang kalau di Com2 itu di lantai pertama itu ada beberapa lecture theaternya gitu. That's why kalau misalnya ketika kita ada matkul itu ada profesor yang dia gak mau ada rekamannya, gak mau ada recordingnya. Karena ketika biasanya kalau ada rekamannya gitu, rekaman dari kelasnya dari video gitu, biasanya jumlah murid yang datang tuh bakal berkurang banget. Jujur aja gue termasuk murid yang seperti itu. Kalau misalnya ada rekamannya, kemungkinan besar gue gak datang lagi. Kecuali cara ngajar profnya itu bagus banget, kemungkinan besar gue gak datang. Kalau cara ngajarnya itu yang biasa-biasa aja, atau misalnya menurut gue ketika gue datang atau lagi males, karena kadang kan kelas gue tuh cuma misalnya sehari itu cuma itu doang. Kadang kalau cuma satu doang dan ada rekamannya, gue udah malas datang biasanya. Jadi actually it should not be that case, seharusnya gak seperti itu. Tapi karena gue agak males, kadang gue gak datang kalau ada rekamannya. But that's why ada profesor yang seperti yang gue bilang tadi, ada profesor yang mereka gak mau ada rekaman sama sekali. Jadi biar murid-muridnya itu datang walaupun gak ada absensi. So kalau misalnya kelasnya gak ada rekaman, biasa gue rekam sendiri. Karena sebenarnya gue tipe belajar itu, biasanya ketika guru menjelaskan, kayaknya gue juga pernah ceritanya di video lain, biasanya ketika guru menjelaskan itu gue lost gitu, gue gak bisa gitu nangkap lah. I don't know why, gue lebih suka itu ketika belajar itu membaca atau dengerin ulang aja lecture-nya itu. Ya biasanya kalau ada rekaman, that's why gue lebih milih untuk gak datang. Atau kalau gak ada rekaman kelasnya, gue bakal rekam sendiri audionya doang. Jadi gue selalu seperti itu sih, supaya membantu gue dalam belajar juga. Itu cara belajar yang gue pakai lah selama ini, karena gue paling nyaman dengan itu dan lebih efektif menurut gue untuk gue sendiri. Okay, so back ke pembahasan kita tadi. Di sebelah Com2 itu juga ada bus stopnya gitu. Nah, jadi seperti di video gua nih, lu bisa lihat ada bus stopnya itu bus stop untuk ke Fakultas Komputer. Jadi kan kalau di NUS ini kita ada internal busnya, which is bus yang di-provide dari NUS gitu. Nah, jadi itu gratis. Sebenarnya bukan gratis sih, kita udah bayar kayak uang ala-ala, jadi udah termasuk lah ke dalamnya itu. Jadi kita kalau naik bus ini gratis. Dan kalau misalnya untuk visitor atau pengunjung, kalau kalian mau datang ke NUS, itu juga boleh naik bus seperti ini sebenarnya. Kayak bus ini memang udah fasilitas gitu lah. Jadi kalau kalian mau keliling-keliling NUS, bisa pakai bus ini juga. Mereka ada rute-rutenya sendiri. Mungkin ntar gue jelasin aja di video lain. Tapi secara singkat, beberapa busnya itu juga bakal ada yang turun ke Fakultas Computing, which is kalau stopnya itu ya di Com2 itu yang di sini. Nah, cuman kalau misalnya kalian datang ketika pandemi ini, kemungkinan besar kalian belum bisa naik busnya itu, karena sekarang nih karena pandemi, yang boleh naik bus itu cuman murid-murid yang ada di NUS doang. Jadi mereka limit sekarang. So hopefully ntar kalau pandemi udah kelar, semua bisa normal lagi seperti biasa. Oke, jadi back ke pembahasan kita lagi. Itu ada bus stopnya itu, ada bench-benchnya juga tempat belajar ya. Jadi as you can see, benchnya itu ada yang lagi belajar, diskusi kelompok segala macam gitu. Dan karena kita lagi construction nih, ada lagi mau bangun gedung baru. Sebenarnya tempat gedung barunya itu dulunya itu salah satu yang ada di sana tuh sebenarnya itu adalah kantin kita, kantin Fakultas Komputer sama Fakultas Bisnis. Nah, tapi karena mereka mau bangun gedung baru di sana, sehingga kantinnya itu lagi ditutup. Nah, karena kantin itu ditutup, mereka jadi sekarang lagi jualan makanan di depan gitu. Nah, jadi ada kayak yang jualan minum, jualan snack, jualan buah-buahan gitu-gitu. Itu ada satu stall yang kalian lihat di video ini. Dan hari ini buka karena mungkin ada acara kecil-kecilan, jadi dia tetap buka walaupun hari Sabtu. Tapi yang sisanya itu lagi tutup. Itu ada, as you can see, ada banyak kayak stall-stall kecil gitu. Biasanya tuh mereka jual makanan ketika makan siang gitu, biasanya makan siang doang, makan malam nggak lagi, makan siang mereka bakal jual. Dan sistemnya ini take away kalau yang di sini. Jadi mereka udah masak dulu, semuanya udah prepare, udah masukin ke kotak gitu ya, nasi kotak istilahnya. Ada Korean juga, makanan Korea, ada juga yang makanan kayak Malay, ada ya macam-macam lah, Chinese food juga ada gitu. Jadi pokoknya nasi kotak gitu bentuknya, mereka bakal jualan di sini karena kantinnya itu lagi tutup. So ini sebagai satu alternatif lah. Kalau misalnya bagi yang nggak mau makan take away seperti itu, dari komputer ini paling dekat itu kita ke kantin Fakultas Art and Social Science, FASS. Itu namanya The Deck. Itu juga lumayan dekat, di samping doang, di samping dari Fakultas Komputer ini. Jadi kalau misalnya kita mau ke sana juga bisa. Tapi itu ya, yang jualan makan itu juga sebagai alternatif lah. Mungkin kadang udah mager ke The Deck atau mau take away doang, ya udah langsung aja di sana. So kurang lebih seperti itu sih. Kayak gedung dari Com2 ini, yang atasnya itu seperti gue bilang tadi, itu kantor-kantor untuk dosennya. Di bawah itu ada lecture theater yang kita kongsi dengan Fakultas Bisnis, karena di sebelah Com2 ini itu sebenarnya ada Fakultas Bisnis. As you can see di video ini, kalian bisa lihat itu sebenarnya bagian dari sana itu udah termasuk ke Fakultas Bisnis. Jadi perbatasannya itu gak jelas-jelas banget lah, gak kayak ada ini langsung Fakultas Bisnis, gak ada pembatasan yang super jelas gitu. Jadi semuanya terconnect gitu. So ya kurang lebih seperti itu. Jadi lantai 1 kita ada lecture theater, lantai 2 nya itu ada 2, 3, 4, 5 tuh kantor-kantor dosen, dan lagi ada pembangunan gedung baru. I think that's about it sih untuk Fakultas Komputer kita. Agak disayangkan memang gue gak bisa masuk ke salah satu ruangan kelasnya. Hopefully ntar setelah semuanya udah kembali normal, mungkin next semester hopefully kita udah bisa mulai
kembali kuliah offline lagi, dan moga-moga gue bisa buat vlog yang lebih proper lagi lah untuk ke computing ini. Moga-moga gue juga gak malu buat vlognya. Gue takutnya gue gak berani buat kalau udah rame. Ini kan kebetulan lagi kayak gitu rame gitu. Oke, gue hampir lupa. Sebenarnya ada satu hal lagi yang pengen gue cerita, yaitu kalau di SOC ini juga bener-bener friendly dengan disabilitas. Ini yang menurut gue keren banget. Sebenarnya bukan di sini doang. Di Singapura secara umum mereka bener-bener friendly banget dengan disabilitas. Maksudnya kalau misalnya kita ada nih temen atau apa yang memang naik kursi roda atau apa, itu bakal bener-bener terbantu dengan fasilitas yang ada di sini. Misalnya kayak naik bus itu juga bisa walaupun kita naik kursi roda gitu. Bakal ada bagian khususnya, dan kalau mau naik gitu dia ada kayak papan gitu supaya lu bisa naik ke busnya gitu. Jadi itu bakal dibantu untuk didorong ke bus gitu. Ntar supirnya itu bakal turun dan bakal keluarin papannya gitu, yang udah didesain dari busnya sendiri. Lalu seperti di SOC ini itu ada lift khusus untuk kaum disabilitas. Jadi misalnya nih mereka naik kursi roda dan mereka perlu turun ke lantai basement. Nah lantai basement itu kan belum ada lift yang bisa langsung turun ke lantai basement. Jadi dia ada buat lift gitu, lift yang semacam lift gitulah, bukan lift yang kayak ada pintu besar gitu. Ini semacam lift kecil gitu yang kita bisa pakai gitu kalau misalnya ada temen atau kaum disabilitas itu yang pakai kursi roda. Dan bisa apply juga kalau misalnya memang perlu, bisa apply buat kuncinya gitu, kunci cadangan. Jadi gak usah nunggu dari staffnya atau apa, bisa buka sendiri, bisa operasikan sendiri liftnya itu. So ini yang menurut gua bagus banget di sini. But yeah, guys, that's about it yang mau gue share tentang Fakultas Komputer di NUS ini. Hopefully video tadi bisa bermanfaat dan bisa menghibur dan bisa ngasih lihat nih, oh gimana nih Fakultas Komputer yang ada di NUS. Dan fun fact, mungkin Fakultas Komputer di NUS ini top lah, yang salah satu yang top di Asia. Dan menurut gue prof-prof di sini, dosen-dosen yang di sini juga mantap-mantap banget, dan lingkungannya itu juga tak bisa dipungkiri lagi. Kalau tak bisa belibet gue jadinya ngomongnya. Tak bisa dipungkiri lagi kalau misalnya lingkungan di sini itu mantap banget, karena di sini kita benar-benar bisa ketemu kayak pelajar-pelajar yang pinter banget, dan kita bisa lihat nih, oh cara belajar mereka gimana, atau benar-benar terbuka lah kayak wawasan kita atau pandangan kita lah. Kita benar-benar bisa lihat yang jago-jago banget itu. I think lingkungannya itu kondusif banget. Kayak ya again, kita tuh tergantung lagi dari cara pandang kita. Kalau misalnya kita melihat orang-orang yang jago itu dan kita down, ya gak bagus. Menurut gua bagusnya itu ketika kita melihat orang-orang yang jago, kita jadikan itu motivasi sebagai kita. Jadi kita gak kayak stay di comfort zone kita gak merasa yang udah paling pintar. Karena ketika datang ke sini, jujur aja gue sendiri ketika datang ke sini melihat banget banyak yang pinter-pinter banget, jago-jagonya itu super banget. Mereka udah pinter, rajin lagi. Itu kayak wah, gue bener-bener amazed lah. Jadi bener-bener bisa termotivasi gitu kita untuk belajar lebih giat lagi gitu. So ya, itu sedikit fun fact dan sedikit ceramah. So ya, I hope video ini udah bisa bermanfaat dan kasih lihat nih gimana sih Fakultas Komputer di NUS, terutama ketika pandemi ini belum bisa datang, atau mungkin kalau udah datang mungkin gak bisa kayak masuk ke dalam-dalamnya gitu juga, karena aksesnya itu terbatas kan untuk murid-murid doang. Alright, I guess that's about it yang mau gue share di vlog kali ini. Again, thank you banget bagi yang udah nonton sampai akhir video ini. Kalau misalnya kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan juga jangan lupa nyalain tuh notif loncengnya tuh, biar kalau gue ada vlog-vlog baru, ada konten-konten baru, kalian gak ketinggalan. Jadi ada notifnya gitu. Alright, I guess that's about it. Semoga bisa bermanfaat dan see you guys in the next video. See ya.